Kenapa mereka bakar sampai habis? Karena pada zaman itu, pada zaman Adam, sampai kepada zaman Nuh sebelum air bah, manusia tidak ada makan daging. Manusia tidak ada makan daging, dan binatang juga tidak ada memakan binatang. Jadi sebelum air bah, manusia itu mengkonsumsi buah-buahan yang berbiji, sesuai dengan Kejadian pasal 1 ayat 29 sampai 30. Lalu binatang makan apa? Binatang itu memakan tumbuhan-tumbuhan hijau, gitu ya. Iya, baik, kita akan kembali belajar firman Tuhan mengenai hewan korban atau domba korban yang sering disembelih oleh bangsa Israel. Bahkan disembelih pada zaman Adam, ya. Nah, jadi untuk kita bisa memahami hal ini, kita perlu mengulasnya dengan baik, ya, supaya kita tahu apa sih maksud daripada penyembelihan itu. Apa maknanya gitu. Nah, saya akan bacakan dulu kepada kita dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 seperti ini bunyinya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, pernyataan ini adalah pernyataan yang harus kita pikirkan, di mana dikatakan bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berarti sebenarnya penyembelihan hewan korban di dalam Perjanjian Lama itu adalah sebuah upacara yang sangat-sangat penting, ya, karena itu berhubungan dengan Sang Juru Selamat, begitu ya. Dan coba saya akan bacakan kepada kita di dalam 2 Tawarik pasal 13 ayat 10 dan ayat 11 seperti ini bunyinya. "Tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya." Nah, kita perhatikan bahwa penyembelihan hewan korban itu dilakukan oleh bangsa Israel itu pagi dan petang. Jadi kalau itu dilakukan pagi dan petang, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa ini adalah sebuah upacara yang sangat penting tentu. Ya, sangat penting. Nah, oleh karena itu kita belajar dari hal ini, ya. Yang pertama adalah latar belakang munculnya penyembelihan hewan korban. Apa sih sebetulnya yang melatar belakangi sehingga muncul namanya penyembelihan hewan korban itu? Jadi yang melatar belakang itu yang pertama itu adalah karena kejatuhan Adam dalam dosa. Ya, kejatuhan Adam dalam dosa. Jadi ketika Adam jatuh dalam dosa, maka sebetulnya pada saat itulah Tuhan berjanji akan mengutus juru selamat, gitu ya. Jadi di latar belakang yang kedua adalah janji kedatangan juru selamat. Jadi karena kejatuhan dan karena ada janji. Nah, kenapa rupanya dengan kejatuhan Adam? Jadi sebetulnya begini, ketika Adam jatuh dalam dosa, ya, maka hukuman daripada dosa ialah maut, keterpisahan dengan Tuhan, ya, kematian atau keterpisahan dengan Tuhan. Nah, di dalam Roma pasal 6 ayat 23, Roma 6 ayat 23 berbunyi seperti ini, bahwa sebab upah sebuah dosa ialah maut. Jadi seseorang dikatakan berdosa sebetulnya itu bukan karena dia banyak berbuat dosa, tetapi karena ia melakukan dosa. Adam hanya melakukan sebuah pelanggaran. Ya, Adam hanya melakukan sebuah pelanggaran, yakni memakan buah yang Tuhan larang untuk mereka makan, begitu. Akhirnya ketika mereka makannya, maka mereka jatuh dalam dosa. Akibat dosa adalah maut, yaitu neraka. Nah, kalau seseorang itu masuk ke dalam neraka, sekali masuk tidak bisa keluar. Ya, sekali masuk tidak bisa keluar. Jadi Allah yang Maha Adil itu menuntut hukuman atas pelanggaran. Tetapi Allah yang Maha Baik itu memberikan yang namanya kesempatan. Ya, jadi
Penyembelihan hewan korban itu dilatar belakangi oleh kejatuhan Adam dan janji kedatangan Sang Juru Selamat. Ya, jadi supaya Adam dan keturunannya tidak dihukum di neraka, maka Tuhan memerintahkan mereka untuk menyembelih hewan korban yang merupakan gambaran daripada pengorbanan Juru Selamat yang akan datang. Ya, jadi mereka harus sembelih domba itu di mana? Di atas mezbah, ya, atau di atas meja. Pada saat itu mereka menyusun batu menyerupai meja begitu, lalu mereka menyembelih hewan itu dan mereka membakarnya sampai habis. Kenapa mereka bakar sampai habis? Karena pada zaman itu, pada zaman Adam sampai kepada zaman Nuh sebelum air bah, manusia tidak ada makan daging. Manusia tidak ada makan daging dan binatang juga tidak ada memakan binatang. Jadi sebelum air bah, manusia itu mengkonsumsi buah-buahan yang berbiji sesuai dengan Kejadian pasal 1 ayat 29 sampai 30. Lalu binatang makan apa? Binatang itu memakan tumbuhan-tumbuhan hijau, gitu ya. Nah, setelah air bah nanti barulah muncul yang namanya perintah baru bagi manusia, di mana manusia mulai memakan daging. Ya. Dan pada setelah air bah itu binatang ada yang memakan binatang. Sebelumnya binatang tidak ada memakan binatang, gitu ya. Nah, jadi itulah yang melatar belakangi kenapa muncul yang namanya penyembelihan hewan korban. Yang pertama tadi karena kejatuhan Adam, yang kedua adalah karena janji kedatangan Sang Juru Selamat yang akan mengorbankan dirinya menggantikan manusia dihukumkan di neraka. Oke? Nah, kalau begitu, berikutnya pertanyaannya, kapan dimulai penyembelihan hewan korban itu? Sebenarnya dimulai pada zaman Adam. Ya, penyembelihan hewan korban itu dimulai pada zaman Adam. Mungkin tidak ada catatannya secara eksplisit begitu, tetapi kita lihat misalnya di dalam Kejadian pasal 4 itu di mana Habel menyembelih hewan korban. Ya. Habel menyembelih hewan korban lalu membakarnya, dan itu korban yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa itu menyenangkan hati Tuhan? Karena orang yang melakukan penyembelihan hewan korban itu sebetulnya menggambarkan bahwa dia percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Jadi penyembelihan hewan korban itu sebetulnya adalah bukti bahwa dia percaya kepada janji Bapa yang akan mengutus anaknya untuk mati menggantikan dia. Jadi ketika seseorang tidak lagi menyembelih hewan korban seperti Kain, maka itu sama dengan dia tidak percaya akan kedatangan Juru Selamat itu yang akan berkorban. Jadi sedikit mengulas mengenai antara Habel dengan Kain. Kenapa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan? Itu karena persembahan yang dipersembahkannya itu tidak menggambarkan pengorbanan Juru Selamat yang akan datang. Dia mempersembahkan apa? Mempersembahkan buah-buahan. Buah-buahan seperti misalnya apel, pepaya, tomat, atau apa yang lain-lain, itu tidak menggambarkan pengorbanan Sang Juru Selamat yang akan datang. Tapi domba korban itu adalah gambaran daripada pengorbanan Juru Selamat yang akan datang. Makanya kita baca tadi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, ya dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tidak dikatakan lihatlah pepaya. Karena Juru Selamat tidak digambarkan dengan pepaya, tapi digambarkan dengan domba yang dikorbankan. Ya. Nah, jadi kapan dimulai? Itu pada zaman Adam. Dimulai yang namanya penyembelihan hewan korban, ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, itu sesuatu hal yang harus dipahami, ya. Yang ketiga, apa makna penyembelihan hewan korban tersebut? Ya, sebetulnya makna daripada penyembelihan hewan korban itu adalah menggambarkan pengorbanan Juru Selamat yang akan datang. Karena itu adalah menggambarkan pengorbanan Juru Selamat yang akan datang, maka logikanya ketika Sang Juru Selamat itu datang, maka penyembelihan hewan korban itu berhenti. Ya. Jadi karena penyembelihan hewan korban itu adalah gambaran pengorbanan Juru Selamat yang akan datang, maka logikanya sekali lagi, begitu Juru Selamat itu datang, maka penyembelihan hewan korban itu dihentikan. Itulah sebabnya kita tidak melihat lagi di dalam perjanjian baru, secara khusus dalam Kisah Para Rasul, tidak ada lagi dilakukan penyembelihan hewan korban. Kenapa? Karena sudah digenapi. Jadi kalau ada orang hari ini masih melakukan penyembelihan hewan korban, itu berarti mereka masih menantikan Juru Selamat yang akan dikorbankan. Secara otomatis mereka menolak Juru Selamat yang telah datang. Seperti itu, ya. Nah, jadi kalau demikian runtutannya,
Sampai kapankah upacara penyembelihan hewan korban ini diberlakukan? Ya, sampai kapankah penyembelihan hewan korban ini diberlakukan? Sampai juru selamat datang. Begitu juru selamat datang, maka penyembelihan hewan korban ini pun dihentikan. Kenapa? Karena sudah digenapi. Ya, jadi sesungguhnya domba itu bukanlah pelaku kejahatan. Sebenarnya kita. Ya, kitalah yang harusnya dihukum. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena begitu dia mengasihi manusia, maka dia menggantikan posisi kita. Nah, kalau kita baca misalnya dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21, dikatakan yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa supaya kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Itu sebetulnya sangat luar biasa sekali, begitu ya. Sangat luar biasa sekali. Ya, begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita sehingga Tuhan harus mengorbankan anaknya yang satu-satunya untuk menggantikan kita dihukumkan, begitu ya. Nah, jadi sebetulnya Bapak Ibu Tuhan, jika penyembelihan korban itu adalah gambaran pengorbanan Sang Juru Selamat, maka upacara apa yang akan menggantikannya? Ya kan? Jadi penyembelihan hewan korban itu kan gambaran daripada pengorbanan Juru Selamat yang akan datang. Ya, jadi persis seperti domba itu ditikam mencurahkan darahnya, demikianlah kelak terjadi kepada Sang Juru Selamat. Oke? Jadi baik itu Adam, Nuh, Abraham, Musa, Daud, mereka akan masuk surga kalau mereka beriman kepada Juru Selamat yang akan datang. Bukti bahwa mereka percaya kepada Juru Selamat yang akan mengorbankan dirinya bagi dosa-dosa mereka, maka mereka melakukan penyembelihan hewan korban. Nah, tahu kalau tadi pembacaan kita di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-13 ayat 10 hingga ayat 11, di mana bangsa Israel melakukan penyembelihan hewan korban itu pagi dan petang. Sehingga bangsa-bangsa lain yang datang ke sana berkunjung, mereka akan bertanya, kenapa kalian potong domba pagi dan petang? Maka mereka harus memberitahu bahwa ini adalah gambaran daripada pengorbanan Juru Selamat yang akan datang. Itulah sebabnya ketika Yohanes tampil ke depan publik pada saat itu, orang Israel bertanya, engkaukah yang akan datang itu atau siapa? Begitu. Yohanes bilang apa? Bukan, aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Yohanes bilang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Berarti yang datang itu sudah pasti bukan malaikat, begitu ya. Kenapa? Membuka tali kasutnya saja seorang Yohanes yang begitu luar biasa, Tuhan katakan, dia berkata bahwa membuka tali kasutnya pun tidak layak. Berarti yang datang ini adalah Yehova yang datang dalam rupa manusia, atau disebut itu Mesias. Mesias itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ya. Mesias itu adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, kalau begitu, apa sih sebetulnya hubungan domba korban ini dengan Yesus Kristus, begitu? Hubungannya jelas tadi adalah, itu adalah gambaran daripada pengorbanannya. Pengorbanan Sang Juru Selamat akan datang. Begitu Juru Selamat datang, maka otomatis penyembelihan hewan korban dihentikan. Ya, itu fix di situ bahwa ketika Tuhan Yesus datang, maka penyembelihan hewan korban dihentikan. Kalau kita baca Perjanjian Baru sekali lagi, kita tidak menemukan gereja dituntut untuk melakukan penyembelihan hewan korban. Kalau itu dilakukan, maka itu melanggar fakta atau melawan fakta di mana Sang Juru Selamat itu sudah datang. Nah, jadi untuk mengingat bahwa Juru Selamat itu telah datang, telah dihukum, dan telah turun ke dalam dunia orang mati, yaitu ke alam maut, tetapi dia telah bangkit, maka muncullah baptisan. Ya, muncullah baptisan. Jadi kalau tadi domba penyembelihan hewan korban itu adalah gambaran pengorbanan Juru Selamat yang akan datang, maka baptisan itu sebetulnya adalah upacara yang menggambarkan bahwa Juru Selamat telah mati, dikubur, dan telah bangkit. Ya, jadi Anda bisa menonton itu di YouTube yang sebelum-sebelumnya itu mengenai masalah baptisan. Ya, tetapi hubungan hewan korban dengan Perjanjian Baru ada. Ya, penyembelihan hewan korban itu
digantikan oleh pembaptisan. Ya. Jadi sekali lagi, baptisan itu, penyembelihan hewan korban itu menggambarkan bagaimana nanti juru selamat akan mengalami kematian. Sementara baptisan itu menggambarkan bagaimana juru selamat telah mengalami kematian. Dia telah mati, dia telah turun ke alam maut, menerima hukuman, menggantikan manusia dihukumkan, tetapi dia telah bangkit. Sehingga kematiannya menghapus semua hutang kita diampuni, dan kebangkitannya memberikan kita pengharapan. Dan semoga ulasan ini mengenai hewan korban ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengerti ibadah simbolik dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.